Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ida SMK Takisung channel. We are going to learn about narrative text. Our material today for the 10th class of SMK. What is a narrative text? A narrative text is an imaginary story to entertain people. Apa yang dimaksud dengan narrative text? Naratif teks adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Sekarang kita sudah tahu kalau naratif teks itu adalah cerita imajinasi atau fiksi atau tidak nyata yang seolah-olah seperti terjadi benar-benar. Dan naratif teks ini digunakan untuk menghibur orang. Sekarang kita lanjutkan pada kinds of narrative text. Yang pertama adalah legend atau legenda. Yang kedua fairy tale atau dongeng. Yang ketiga folk tale atau cerita rakyat. Yang keempat myth atau mitos. Dan yang terakhir adalah fable atau fabel. Berikut ini penjelasannya. Legend atau legenda adalah cerita rakyat yang dianggap oleh yang memiliki cerita sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Sedangkan fairy tales atau dongeng adalah cerita rakyat yang biasanya disebut dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral sehingga sangat bermanfaat dalam perkembangan imajinasi anak. Selanjutnya folk tale atau cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Sedangkan myth atau mitos, cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita fakta. Yang terakhir, fabel, cerita yang menggambarkan tingkah laku manusia yang diibaratkan pada binatang. Berikutnya adalah the social function of narrative text. The social function of narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita imajinasi. Baiklah, kita lanjutkan dengan generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text. The first is orientation. The second is complication. The third is resolution. And the fourth is reorientation or coda. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Set of scene where and when the story happened and introduce the participants of the story and also who and what is involved in the story. Orientation berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Pendahuluan tersebut berisi tempat dan waktu terjadinya cerita, juga memperkenalkan siapa tokoh yang terlibat dan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh tersebut bisa protagonis, yaitu tokoh utama yang menggerakkan alur cerita dan memiliki itikat baik atau dikenal dengan tokoh baik. Antagonis adalah tokoh yang menimbulkan konflik dan cerita, menggambarkan watak buruk dan negatif. Dan ada tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dan tokoh ini tidak terlalu penting dalam cerita. Generic structure yang kedua yaitu complication. Where the problems in the story is developed. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants.
Maksudnya adalah menceritakan munculnya masalah dari permulaan menuju ke klimaks pada tokoh utama. Maksudnya klimaks adalah puncak masalah tersebut. Jadi dalam complication itu permasalahan mulai terjadi dan berkembang. Bagian generic structure yang ketiga adalah resolution. Well, the problems in the story is solved. The problem or crisis is solved either in a happy ending or in sad or tragic ending. Dalam paragraf resolution ini, masalah yang muncul sudah mulai terselesaikan. Jadi, semua permasalahan yang terdapat pada bagian complication sudah mulai terselesaikan sehingga bisa berakhir, baik itu happy ending ataupun nanti bisa berakhir dengan sad ending. Generic structure yang keempat adalah reorientation or coda. Adalah suatu cerita yang optional dalam teks naratif. Kalau misalnya tidak ada reorientation pun tidak apa-apa, karena tidak wajib ada. Yang wajib ada hanya orientation, complication, dan resolution. Dalam reorientation atau coda biasanya berisi penegasan ulang dan coda berisi tentang kesimpulan isi cerita. Biasanya juga berisi pesan moral dari cerita tersebut. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu language feature atau ciri kebahasaan yang ada pada narrative text. Yang pertama adalah using past tense atau kata kerja bentuk lampau seperti contoh kalimatnya, there lived a poor widow and her daughter. The girl got dressed very nice. People look at them, etc. Karena kalimatnya dalam bentuk past tense, otomatis kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau lampau. Yang kedua adalah menggunakan action verb atau kata kerja aktif seperti love, went down, got dressed, walk, etc. Kemudian yang ketiga adalah time connectors atau kata hubung seperti then, soon, we were, after, however, etc. Language feature of narrative text yang keempat yaitu menggunakan adjektif atau kata sifat seperti beautiful, nice, poor, lazy, etc. Berikutnya menggunakan adverb atau kata keterangan seperti arrogantly, slowly, etc. Dan menggunakan direct speech atau ucapan langsung seperti contohnya she said, don't go out. He asked me, what's your name? Kebetulan dalam teks ini tidak ditemukan direct speech. Kemudian indirect speech, ucapan tidak langsung. Seperti some young man asked her whether the woman was her mother. Sekarang Ibu akan memberikan satu contoh narrative text dalam bentuk legend atau legenda yang judulnya adalah Batu Menangis or Crying Stones. Crying Stone. On a hill in area of Borneo, there lived a poor widow and her daughter. The girl was really beautiful. However, she was very lazy and spoiled. She loved to dress up every day, but never helped her mother. Di sebuah bukit di Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan putrinya. Gadis itu sangat cantik, namun dia sangat malas dan manja. Dia suka berdandan setiap hari, tetapi tidak pernah membantu ibunya. Itu adalah bagian dari orientation. Sekarang kita lanjutkan pada paragraf kedua. One day, they went down to a village for shopping.
A market was far away from their house. They walked there. The girl got dressed very nice and walked in front of her mother, while the widow walked behind, carried a basket, wore dirty clothes. Nobody knew they were mother and daughter. Itu adalah bagian dari complication. Suatu hari mereka pergi ke sebuah desa untuk berbelanja. Sebuah pasar jauh dari rumah mereka. Mereka berjalan ke sana. Gadis itu berpakaian sangat bagus dan berjalan di depan ibunya. Sedangkan janda tersebut berjalan di belakang, membawa keranjang, mengenakan pakaian kotor. Tidak ada yang tahu mereka adalah ibu dan anak. Pada paragraf ketiga ini masih bagian dari complication. While entering village, people look at them. Young men were so fascinated by girl's beauty. However, she was in contrast to a woman walking behind her. It made people wonder. Some young men asked her whether the woman was her mother, but the girl arrogantly replied that she was her maid. More people asked her along the way to market. She gave a same answer that the widow was her slave. Saat masuk desa, orang-orang melihat mereka. Laki-laki muda begitu terpesona dengan kecantikan gadis itu. Namun, dia berbeda dengan wanita yang berjalan di belakangnya. Itu membuat orang bertanya-tanya. Beberapa pria muda bertanya padanya, apakah wanita itu ibunya? Tapi gadis itu dengan sombong menjawab bahwa dia adalah pembantunya. Lebih banyak orang bertanya padanya di sepanjang jalan menuju pasar. Dia memberikan jawaban yang sama bahwa orang yang berjalan di belakangnya adalah budaknya. Sekarang paragraf yang terakhir adalah bagian dari resolution. Eventually, mother's heart hurt to hear her daughter's answer. Mother prayed to God to punish her ungodly daughter. Suddenly, girl stopped, then slowly turned to be a stone. Daughter cried. She apologized to her mother, but it was too late. A pretty girl was turned into a stone but continued to cheer. It's called a crying stone. Akhirnya hati ibu sedih mendengar jawaban putrinya. Ibu tersebut berdoa kepada Tuhan untuk menghukum putrinya yang durhaka. Tiba-tiba gadis itu berhenti lalu perlahan berubah menjadi batu. Putri tersebut menangis. Dia meminta maaf kepada ibunya, tapi sudah terlambat. Seorang gadis cantik berubah menjadi batu tetapi terus saja menangis. Maka batu itu disebut dengan a crying stone atau batu menangis. Nah, saya akhiri pembahasan tentang narrative text yang mengambil contoh teks legenda. Jangan lupa subscribe, like, and nyalakan loncengnya. Thank you for watching.